Pemirsa, Morgan Stanley menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight karena pertimbangan dua faktor utama, yaitu kebijakan fiskal dan penguatan nilai tukar dolar Amerika terhadap nilai tukar rupiah. Morgan Stanley dalam catatannya menyampaikan kebijakan fiskal Indonesia dan penguatan dolar Amerika menimbulkan risiko terhadap investasi saham. Hal ini membuat prediksi indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia diliputi ketidakpastian. Para ahli strategi Morgan Stanley, termasuk Daniel Blake, menyatakan kekhawatiran mereka terhadap ketidakpastian arah kebijakan fiskal Indonesia di masa mendatang. Program-program seperti pemberian makan siang dan susu gratis yang dijanjikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai berpotensi membebani keuangan negara secara signifikan. Selain itu, menguatnya nilai tukar dolar Amerika dan tingginya suku bunga Amerika Serikat juga memberikan tekanan kepada nilai tukar rupiah yang memperparah situasi bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah mengalami pelemahan prospek pendapatan. Perubahan rekomendasi ini terjadi menjelang keputusan suku bunga oleh Federal Reserve pada 12 Juni yang lalu dan keputusan Bank Indonesia pekan depan yang semakin mempertegas ketidakpastian di pasar. Apa sebetulnya dampak penurunan peringkat saham pada iklim investasi dan prospek saham Indonesia ke depan? Kita akan bertanya bersama lewat sambungan Zoom Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Pak Joshua, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Ya, kita tadi malam mendapat informasi keputusan Bank Sentral Amerika Serikat. Setelah kemarin kita mendapat informasi Morgan Stanley, salah satu nama yang berpengaruh di pasar keuangan global, memberikan rekomendasi underweight bagi bursa saham Indonesia. Kalau Anda lihat sebetulnya yang mana yang sebetulnya akan lebih berpengaruh kepada prospek saham-saham ataupun bursa efek Indonesia, Pak Joshua? Ya, saya pikir memang keputusan ataupun strategis dari Morgan Stanley menurunkan rating saham Indonesia menjadi underweight, ini tentunya beralasan dan kita menghormati itu semua. Meskipun memang kita perlu mempertanyakan ya, karena kalau kita bicara terkait dengan fiskal, semestinya yang di underweight lebih dulu adalah obligasinya. Ya, jadi ini yang menarik adalah justru malah saham-saham Indonesia yang sudah di underweight diturunkan menjadi underweight. Dan ini pun juga kalau kita lihat bersamaan dalam reportnya, Morgan Stanley juga menurunkan peringkat dari Meksiko, yang memang kalau kita lihat benang merahnya dua negara ini, Indonesia dan Meksiko, memang saat ini terkait dengan politik ya, terkait dengan apakah kestabilan politik dan juga bagaimana kebijakan ekonomi pada pemerintahan berikutnya, ini akan cukup berpengaruh. Dan kalau kita melihat sekali lagi secara umum dari siklus politik dan juga siklus APBN-nya, tentunya sekalipun memang ada agenda besar dari pemerintah berikutnya, namun pemerintah pun juga harus realistis karena pada akhirnya pemerintah dalam mengusulkan APBN akan mengusulkannya kepada DPR, ya, sehingga saya tetap melihat bahwa sekalipun memang ada program-program belanja yang cukup besar, namun pada akhirnya pemerintah akan harus realistis. Dan terkait dengan pertanyaan tadi, saya melihat bahwa kebijakan keputusan Fed di rapat FOMC tadi malam ini berdampak lebih besar ya pada pasar keuangan kita, karena pada hari ini sendiri IHSG juga dibuka menguat bersama pasar bursa lainnya di regional, dan juga rupiah pun juga cenderung menguat dan pasar obligasi pun juga menguat. Jadi memang kita melihat bahwa secara umum lebih berdampak keputusan dari rapat FOMC tadi malam. Untuk investor saham, investor pasar modal, memang Morgan Stanley sering juga membuat perubahan arah pasar ya Pak Joshua ya. Kalau kita ingat ada Morgan Stanley Capital Index, setiap kali ada rebalancing, ada perubahan portofolio, itu pasti berdampak ke Bursa Efek Indonesia. Tapi diberikan gambaran singkat saja mungkin Pak Joshua, apa sebetulnya arti underweight? Karena kita juga tahu ada overweight, ada neutral. Ini artinya seberapa ragu sebetulnya Morgan Stanley kepada prospek investasi khususnya saham dan juga obligasi mungkin di Indonesia? Ya, jadi kalau kita lihat di saat bersamaan, makna dari underweight itu artinya bobot saham-saham Indonesia yang masuk dalam portfolionya Morgan Stanley ini mungkin akan berkurang ya, dan akan tergantikan oleh
saham-saham negara lain yang di-upgrade ya menjadi overweight ya, sehingga itu makna dari underweight. Namun ya kalau kita lihat dari sisi dampaknya buat investor domestik, justru ya tadi ya, sekalipun kalau kita lihat trennya belakangan ini kan sebenarnya investor domestik ataupun lokal ini tidak terlalu latah ya, apa memang ada perubahan dari Oke. perubahan peta dari dari investor asingnya, justru malah investor lokalnya ataupun domestiknya bisa mengambil Ya, momentum ya untuk mendapatkan ya, capital gain di sana. Dan kembali lagi karena ini adalah hal yang dinamis ya, jadi kalau kita melihat juga pada saat awal pandemi yang lalu pun juga Morgan ya. Stanley juga cukup menarik bahwa sebelum pandemi berlangsung di tahun 2020, Mhm. Morgan Stanley pun juga melakukan rating upgrade ya terhadap saham Indonesia. Jadi saya pikir ini akan bersifat dinamis dan kembali lagi ya ini hanya berdasarkan Ya, asumsi saja ya, karena belum ada ya. nota Provennya ya, keuangan buktinya. APBN yang cukup Mhm. meyakinkan seperti itu. Kalau bicara indeks harga saham gabungan sendiri, Pak Joshua, kalau kita lihat dari Januari tahun ini, itu ada di level sekitar 7.300-an, dan sekarang kita melihat indeks itu di 6.800-an. Kalau kita bicara year to date, kalau lihat 1 tahun yang lalu persis di Juni, itu kurang lebih ada di 6.750-an. Jadi kalau kita pakai perspektif 1 tahun, sebetulnya indeks sekarang ada di relatif lebih tinggi, tapi kalau dari awal tahun ini, indeks sekarang lebih rendah dibandingkan pembukaan di Januari 2024. Prospeknya seperti apa Anda lihat, Pak Joshua, katakanlah sampai akhir tahun ini? Ya, jadi kalau kita mengacu kepada bagaimana potensi dari indeks harga saham, ini akan sangat dipengaruhi juga oleh kinerja ataupun corporate earnings ya dari Hmm, saham-saham ataupun emiten-emiten yang ada di dalamnya. Dan kalau kita melihat dari proyeksi yang baru saja kemarin juga Bank Dunia malah justru mengupgrade ya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun hmm, ini, meskipun flat ya tahun ini dan tahun depan 5%. ya, Namun ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada potensi peningkatan corporate earnings. Dan kalau kita misalkan kita mengevaluasi dari secara sektoral dari emiten-emiten yang ada di IHSG, secara umum memang kinerjanya masih cukup baik ya. Kalau kita melihat dari hmm, operating margin, lalu juga dari sisi kinerja lainnya ya, ya, meskipun memang sales agak menurun untuk beberapa sektor, namun dari sisi fundamental sebenarnya masih menunjukkan kinerja yang cukup baik. Jadi artinya kalau kita mengacu lagi kepada analisis fundamental, mestinya ini menjadi momentum cukup baik ya untuk hmm, investor untuk masuk lagi kepada saham-saham yang memang fundamentalnya baik, sehingga ya, diharapkan itu tidak sentimen dari Morgan Stanley itu tidak akan berpengaruh banyak ya baik, kepada proyeksi ataupun arah baik. dari IHSG ke depannya. Terakhir singkat saja, bisa ke 7.000 lagi tidak indeksnya, Pak Joshua? Ya, saya pikir dengan pertumbuhan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan pun Ya, juga setidaknya tetap resilient 5%. Harapan kami memang, dan juga ini dengan ekspektasi bahwa Fed ruang hmm, penurunan yang cukup terbuka, lebih terbuka hmm, lagi di tahun depan. Saya pikir ini akan membuat potensi penguatan dari IHSG dan juga bersama dengan pasar obligasi dan juga rupiah ini cukup baik. terbuka, sehingga kami tetap melihat arah akan mengarah kepada 7.000 setidaknya sampai dengan akhir tahun ini. Terima kasih pencerahan yang Anda berikan, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede, kepada kami. Selamat pagi, Pak Joshua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.